harapan atau istilahnya Ya, adanya. memang akhir-akhir ini banyak orang membenturkan ulama dengan habaib. Itu sangat-sangat keliru. Ya, kami sangat membutuhkan habaib itu sejak berabad yang lalu. Ulama dan habaib. Dan habaib juga sangat nyaman berpandang dengan ulama. Iya. Coba kita lihat di kalangan habaib itu yang dengan para kiai kayak apa mesranya. Itu jadi dibentur-benturin orang nggak bakal mempan, nggak bakal terjadi. Ya. Sebab ulama punya keyakinan habaib itu sesungguhnya juru penyelamat kalau bahasa agama lain. Itu sudah jelas nas hadis. Kita tidak boleh gegabah meremehkan habaib. Semampu kita hormati. Dan habaib juga orang ngerti, orang alim ya harus dihormati. Sehingga habib dengan ulama itu mesra aja. Kalau tidak mesra itu ya mungkin kitanya yang nyimpang, atau mungkin habibnya mungkin yang tidak menunjukkan sebagai duria Rasul yang memberikan contoh terlalu keras dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya ini pernah kisah nyata di Bandung itu ada orang kaya menghormati Habib luar biasa lah, sampai istilah orang kita sini mah Habib itu dijamin hidupnya. Suatu saat ada orang yang mengadu, sampean menjamin Habib itu nakal, mau mabok, sekali, dua kali, tiga kali, termakan isu, di stop. Mulai hari ini gak usah ke rumah, saya hentikan semua fasilitas yang diberikan pada Habib. Kenapa begitu? Ternyata Habib itu mabok-mabok. Sudah. Belum seminggu ternyata dia mimpi ketemu Nabi. Allah. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Kamu menghormati anak cucu itu karena aku apa karena dia? Karena engkau ya Rasul. Kalau karena aku, kenapa cucuku kau perlakukan seperti itu? Kalau kau cinta Habib karena aku, sudah, jangan berpikir yang lain. Soal kemungkinan dia mabok, soal kemungkinan dia yang lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi nisbat kehabiban itu jangan coba-coba. Itu jadi orang yang mengadu-ngadu antara ulama dengan habaib akan gagal. Ini Habib, saya didobakan, nggak mungkin. Saya akan tetap mencintainya sampai kapan. Kalaupun umpamanya mendengar, punten umpamanya Habib ini mabuk, ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi saya sebagai umat Nabi, itu zuriyah dia. Terus cara menangkal radikalisme di Indonesia gimana Pak Kiai? Mungkin punya pesan khusus gitu untuk para kaum milenial gitu. Ya, radikalisme itu sekarang marak karena sesungguhnya pemahaman yang kurang, pemahaman terhadap agama. Ya, mereka itu luar biasa mencuci otak kayak kasus di Garut itu kan sampai anak-anak cuci otak untuk masuk NII, tidak mengakui negara kita, semua pemerintahan buhot dan sebagainya. Nah itu akhirnya jujur diakui oleh ketua NII-nya yang ditangkap polisi. Ya samalah dengan imam siapa yang dulu ngebom Imam Samudra, sekarang kan malah nasehatin sama orang karena baru sadar waktu itu sih memang berkeyakinan seperti itu. Kang, bagaimana cara memajukan istilahnya pesan orang apa yang tadi diutarakan tentang kemajuan pondok sebagai basic kemajuan umat Islam di negara Indonesia kan? Artinya biar ya yang pasti pondok itu bagian tak terpisahkan untuk membangun
masyarakat yang dididik di sana, para santri, untuk cinta tanah air, menghormati kepemimpinan pemerintah. Ada aturan, ada petunjuk dari Nabi. Kalau kita melihat seorang sultan ternyata nyeleweng, jangan diomong di atas mimbar. Tapi kata Nabi, Khud, peganglah tangannya. Pak Presiden, kita bicara empat mata. Mulus belum, atas mimbar. Jokowi goblok, Jokodok. Karena bagaimanapun secara institusi dan konstitusi, pemimpin yang sah, hasil pilihan rakyat. Sebagai manusia pasti ada salahnya siapapun. Pemahaman kayak begitulah yang pesantren tempatnya kayak begitu. Karena pesantren mengajarkan pemikiran-pemikiran yang modern. Maka santri-santri pesantren insya Allah tidak ada. Kalaupun ada itu yang kasuistik, oknum. Sebab belum lama ini juga terjadi tangkap ternyata ada santri jebolan pesantren itu. Ya oknum lah, kasuistik kayak begitu. Mungkin dia lepas kendali sejak nilai-nilai kesantriannya lantas luntur karena adanya semangat milenial, harus begini, harus begini, terinfiltrasi. Mungkin untuk di Hari Sumpah Pemuda ini gimana pakai mungkin pesan untuk disampaikan ke anak-anak muda, dimana sejarah Sumpah Pemuda ini kan semakin tahun semakin mengikis, cuma hanya ya mengikuti rutinitas doang, supaya istilahnya sejarah bangsa atau negara ini tidak hilang gitu. Pesan moralnya apa? Yang pertama sesungguhnya bukan hilang semangat ya. Lagi-lagi kena faktor pandemi. Sudah 2 tahun jalan semua begitu ya, dikendurkan, kena diamankan, jangan sampai kita tidak bisa menjaga jarak. Itu juga dampaknya masih ada sampai hari ini. Gitu kan. Jadi di kalangan muda, generasi X, itu yang namanya Hari Sumpah Pemuda itu masih eksis. Nah, kalau kemudian di generasi Y sekarang seperti apa ya? Memang ada yang terinfiltrasi oleh kelompok-kelompok garis keras lah, yang ekstrim, apa jadi bisa jadi seperti itu. Tapi saya yakin Sumpah Pemuda masih punya makna yang eksis untuk anak-anak muda Indonesia, yaitu semangat persatuan yang luar biasa. Sumpah Pemuda Artinya kembali itu bakal hilang. kepada kita ya pakai ya, sebagai kita.